Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News, dan kita ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama, ribuan orang berkumpul di upacara pemakaman 12 anak maupun remaja yang tewas pada sebuah lapangan sepak bola akibat serangan roket di Majdal Syam, dataran tinggi Golan yang dianeksasi oleh Israel. Dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel, wilayah ini awalnya merupakan wilayah Suriah, namun dianeksasi ilegal Israel pada tahun 1967. Nampak kerumunan pelayat yang menaikkan penutup kepala tradisional Druze putih dan juga merah mengelilingi peti jenazah saat dibawa melalui desa. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan ada indikasi bahwa roket yang menghantam lapangan olahraga tempat anak-anak bermain sepak bola ditembakkan oleh Hezbollah. Washington mendukung hak Israel untuk membela diri, namun Blinken mengatakan Amerika Serikat tidak menginginkan eskalasi konflik lebih lanjut. Tuduhan Amerika ini juga diklaim benar oleh Israel yang mengatakan roket itu ditembakkan dari daerah utara, desa Sheba di Lebanon Selatan. Israel pun menyalahkan kelompok yang didukung oleh Iran dengan mengatakan Hezbollah bertanggung jawab penuh atas hal ini. Sementara Hezbollah membantah bertanggung jawab atas serangan yang paling mematikan di Israel atau di wilayah yang dianeksasi oleh Israel. Iran juga memberi peringatan ke Israel agar tidak melebarkan perang. Hingga kini belum jelas apakah anak-anak dan remaja yang tewas dalam serangan itu adalah warga negara Israel atau bukan. Namun pemerintah Israel telah bersumpah akan membalas serangan tersebut. Dalam pemberitaan lain dilaporkan warga Daus sempat mengusir Menteri Israel serta menyebut mereka tak mau terseret oleh konflik. Dan kini kita ke informasi terpopuler lainnya dari mancanegara. Rusia memamerkan kapal perang dalam parade tahunan Hari Angkatan Laut. Kapal tersebut atau kapal perang tersebut berlayar di sepanjang Sungai Neva, Saint Petersburg, Rusia. Sebuah kapal serba amfibi Rusia. Maksud kami sebuah kapal serbu amfibi Rusia yang membawa replika Botik Tsar Peter yang Agung juga dipamerkan dalam parade tahunan tersebut. Dalam kesempatan itu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat bahwa jika Washington mengerahkan rudal jarak jauh di Jerman mulai tahun 2026, maka Rusia akan menempatkan rudal serupa dalam jarak serang barat. Dirinya sesumbar waktu tempuh rudal yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir ke wilayah selatan Rusia di masa mendatang diperkirakan akan memakan waktu sekitar 10 menit. Adapun Amerika Serikat akan mulai mengerahkan kemampuan tembakan jarak jauh di Jerman pada tahun 2026 dalam upaya untuk menunjukkan komitmennya terhadap NATO dan pertahanan Eropa, Amerika Serikat, dan Jerman awal bulan ini. Pemerintah memastikan sudah selesai merumuskan siapa saja yang berhak untuk menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi seperti solar subsidi dan juga jenis Pertalite. Kebijakan ini bakal tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran dari bahan bakar minyak atau BBM. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Dadan Kusdiana, mengungkapkan saat ini proses penerbitan Perpres tersebut sudah ditangani Presiden RI Joko Widodo. Dengan sudah adanya kriteria itu, kelak masyarakat yang tidak berhak membeli BBM bersubsidi dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan kriteria yang dirumuskan. Tak cuma kriteria, pengguna BBM Pertalite, pengguna BBM bersubsidi jenis solar subsidi juga akan dipertegas lagi dalam revisi aturan yang akan diterbitkan tersebut. Sebelumnya, Kementerian SDM pernah menjelaskan kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM jenis Pertalite nantinya tidak hanya mengacu pada spesifikasi mobil berdasarkan kubikel, sentimeter, atau cc mesin. Namun lebih kepada siapa pengguna dari mobil tersebut, dan adapun kendaraan umum seperti taksi online nantinya masih akan masuk dalam kategori yang berhak mengkonsumsi Pertalite. Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur pada Senin awal pekan ini. Jokowi mengonfirmasi kalau dirinya tadi malam tidur di Istana Kepresidenan IKN Nusantara. Jokowi kemudian mendapat pertanyaan dari wartawan, apakah tidurnya merasa nyenyak atau tidak nyenyak? Jokowi pun mengaku merasa belum nyenyak karena kemungkinan karena pertama kalinya dirinya menginap di IKN. Lebih lanjut, Jokowi menilai pembangunan Istana Kepresidenan masih berjalan baik. Jokowi dikabarkan berencana menggelar sejumlah rapat di ruang kerja Presiden, namun dirinya tidak bisa mengajak wartawan agar para pekerja tidak terganggu karena masih melakukan pembersihan hingga furnishing.
Bagaimana tuh? Nyenyak apa? Gimana? Tidurnya nyenyak nyaman Pak? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa tuh Pak nyenyak? Alasannya apa? Alasannya levelnya apa ya? Gitu Pak. Ya mungkin pertama kali aja mungkin. Masih belum apa ya, masih belum nyenyak.